Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ning Rahma dan Prof. Musa Asy'ari, tentunya yang sudah tidak asing lagi di tengah kita, bagaimana mengkaji segala dimensi ilmu lewat metodologi kefilsafatan. Intinya bagaimana mengulas lebih dalam, lebih analitik, dan secara menyeluruh atau radikal dan holistik integratif. Saya sapa dulu Sofi, apa kabar ini Sobat Filsafat Musa Asy'ari? Semoga sehat selalu. Kita di sini hari ini akan menguli dalam bingkai bincang santai kefilsafatan bersama Musa Asy'ari dalam tema bagaimana status sosial itu sebuah prestasi ataukah prestise. Nah, ini menarik sekali, Prof. Yeah. Nah, masalah prestasi, masalah prestise atau wibawa. Nah, apa sebetulnya, Prof, perbedaan antara prestasi dengan prestise dalam konteks status sosial di masyarakat saat ini menurut Prof. Musa? Bagaimana? Kita simak, kita ikuti bersama Prof. Musa Asy'ari dalam bingkai bincang kefilsafatan Musa Asy'ari. Silakan, Prof. Ya, jadi prestasi itu akan menjadi prestise. Tapi kalau prestis itu dicapai tanpa prestasi, itu hanya sesaat saja, karena itu gejala yang dimunculkan oleh situasi di mana posisi dia itu menjadi posisi orang penting. Tapi begitu prestasinya nggak ada, habis itu prestisnya itu. Jadi yang penting itu adalah bagaimana prestise itu dibangun atas dasar prestasi. Karena prestise itu kalau tidak dijaga oleh prestasi, maka prestise itu menjadi hilang dengan sendirinya. Jadi prestise itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah prestasi. Karena prestasi bisa membentuk prestise, dan prestasi juga bisa membentuk harga diri orang di mana aja. Jadi harga diri orang atau kehormatan itu bisa dicapai dengan simbol-simbol tertentu, simbol-simbol dari status sosial, dari kedudukan, dari posisi orang. Tetapi posisi dan kedudukan orang itu ditentukan oleh prestasi hidupnya. Kalau dia nggak punya prestasi, tidak ada artinya prestise itu. Jadi dua hal itu saling memengaruhi, tetapi yang lebih utama dan fundamental adalah prestasi. Dan prestasi itu harus dicapai terus-menerus agar prestisenya akan berjangka panjang. Akan bisa dirasakan kehadirannya oleh orang banyak. Jadi tapi, itu. Gini, Prof, terkadang saya potong sedikit. Kalau tadi saya memang setuju ya, I agree about your opinion, Prof. Bagaimana prestasi itu selalu berkontribusi dalam negeri kita, apalagi untuk anak-anak muda saat ini. Yeah. Nah, tapi terkadang gini, orang itu semakin status sosialnya tinggi, bagaimana menjaga wibawa mereka, mereka malah memprioritaskan tentang wibawa mereka. Prestasi mereka malah terkadang kurang begitu di full up gitu. Malah sebuah prestisenya atau wibawanya mereka, itu akan berpengaruh pada status sosial mereka. Nah, itu bagaimana, Prof? Apalagi ekonomi juga menentukan status sosialnya. Tapi prestasi itu fenomena sesaat. Oke. Ketika jabatannya masih ada, ketika dampak ekonominya masih ada. Kalau jabatan itu tanpa prestasi, maka jabatan itu kan akhirnya kehilangan makna, kehilangan harganya di tengah masyarakat. Jadi itu yang harus dilakukan, mengimbangi prestise dengan prestasi. Prestasi harus terus dijaga agar prestise itu tetap melekat dalam kehidupan masyarakat, kehidupannya. Yang tentukan adalah prestasi, bukan prestise. Bahkan prestise itu bisa dibeli, ya kan? Banyak kan orang bikin upacara-upacara, membuat kegiatan-kegiatan hanya untuk mencapai harga dirinya. Prestisenya dia, status sosial dia, mengadakan party. Ini ulang tahun anaknya, ke luar negeri, ke hotel, ke auditorium yang mewah seperti itu juga ya. Itu yang dilakukan oleh banyak orang. Jadi itu direkayasa prestise itu, tapi prestasi nggak bisa.
Nah, Karena prestasi itu faktual, iya. nyata, yang bisa dirasakan oleh masyarakat dimanapun. Karya nyatanya itu yang penting, Iya. bukan upacaranya atau hura-huranya. Itu prestise yang kosong. Iya, substansinya pada prestasi, bagaimana dieksplor, bagaimana mengembangkan potensi diri. Nah itu, misalnya ada anak muda, dia suka sekali gontok-gontokan, dia suka sekali dengan istilahnya bagaimana tinju seperti itu. Nah itu harusnya disalurkan yang benar ya Prof, lewat prestasi itu juga. Iya. Tidak, oh dia bangga menjadi misalnya ada geng motor atau geng anak muda sekarang yang lagi marak di mana-mana. Oh saya loh yang super power, saya yang kuat. Itu kan berarti mereka lebih cenderung kepada prestise. Mungkin kalau saya menganalisis seperti itu. Bagaimana menurut Bapak, itu Prof. kan Musa? darah muda yang tidak tersalurkan. Nah darah muda, nah itu betul. Jadi saya kira pemimpin harus memahami bahwa kebutuhan anak muda itu lebih banyak dan lebih cepat. Kalau ini nggak terpenuhi, dia akan cari jalannya sendiri. Akibatnya lalu dampaknya buruk. Jadi prestise itu harusnya dicapai dengan prestasi. Kalau dia memang punya kekuatan yang berlebih, tenaga yang berlebih, jangan disalurkan di jalanan, menjadi orang hebat tapi mencari di musuh jalanan. di jalan, Iya, di sekolah lain, ya macam. merusak. Dia harus menjadi forum yang melegitimasi dari kehebatan orang itu melalui prestasinya. Seperti kejuaraan-kejuaraan berkelahi itu sekarang kan banyak. Ya, itu yang harus disediakan oleh para pemimpin. Jadi pemimpin itu jangan hanya untuk mencari kepuasan dirinya sendiri, tapi juga bagaimana menyalurkan tenaga-tenaga berlebih dari anak-anak muda. Jangan hanya dampak fisiknya aja. Kalau perlu kan perlombaan itu dilakukan untuk semua aspek. Jangan hanya contohnya fisik aja. Ya perlombaan dalam karya-karya tulis, perlombaan dalam karya-karya olahraga fisik, perlombaan dalam tingkat intelektual kan bisa dilakukan. Tapi yang penting buat anak muda itu sebenarnya tenaga yang berlebih itu harus disalurkan. Kalau enggak dia mencari salurannya sendiri, dan yang paling gampang berkelahi ya berkelahi. Tapi sebenarnya ini kesalahan kebijakan dari sebuah pemerintahan ataupun pimpinan. Kalau dia tidak pernah melihat tenaga anak muda itu harus disalurkan yang baik, ya jadinya saluran jalanan. Dan itu yang terjadi sampai sekarang. Bahaya jika salah saluran ya Prof, itu ya. Bahaya itu. Iya itu anak muda, makanya memang bagaimana kita itu mengoptimalkan bakat diri, kemampuan diri, dan kita bisa mengeksplor diri kita dalam sebuah prestasi seperti itu. Nah makanya Sofi, Sobat Filsafat Islam, Musa As'ari, kita masih tetap stay tune dalam Bingkai Bincang Santai Kefilsafatan bersama Musa As'ari. Jangan lupa, nah ini dia selalu setia menemani kita dalam kesibukan apapun itu. Prof Musa selalu menyempatkan diri. Nah itu sulit yang dicari itu setia. Kalau setia Ben ada di sana. Nah bagaimana? Jadi tirulah kesetiaan saya ini. Selalu setia dalam ilmu, selalu setia bagaimana berkolaborasi dalam multidimensi keilmuan, juga menjadikan sumbangsih, juga menjadikan human inspiring bagi kita. Bagaimana kita tetap mengisi kemerdekaan. Jangan kita itu kayaknya sudah merdeka tapi masih ada sisi-sisi kehidupan yang kayak belum merdeka gitu Prof. Selalu, tapi banyak juga anak muda itu yang malah merdeka akhirnya dimaknai sebuah kemerdekaan yang bebas, kebablasan di mana-mana, bawa saja. Apa sih sebetulnya? Nah itu loh, seakan-akan antara prestasi dengan prestise itu kayak malah carut marut Prof. Tidak bisa menempatkan diri. Bagaimana itu Prof? Ya orang harus memilahkan kebebasan seperti yang sudah kita bicarakan yang tempo dulu. Wah, kebebasan itu nggak ada di dalam perbuatan. Dimanapun orang harus menghargai perbuatan itu ada batas-batasnya. Kalau enggak nanti merusak kebablasan. Kebebasan itu bukan bebas berbuat. Perbuatan itu dibatasi oleh etika dan moral. Iya, betul sekali. Jadi itu yang harus dijaga. Orang mau mengekspresikan kebebasannya boleh, dan itu hak dan harus dijamin. Tapi bukan berarti kebebasan ekspresi itu dibolehkan mencaci maki, fitnah,
apalagi kejahatan-kejahatan fisik. Yang itu yang tidak boleh. Ya, jadi betul. kebebasan ekspresif itu hak tiap orang dan ekspresinya harus memberi manfaat, tidak merusak tatanan kehidupan. Itu yang perlu. Nah, itu yang susah, merusak tatanan kehidupan. Catat Sofi, Sobat Filsafat Musa Asy'ari. Nah, sekarang itu kan memang dunianya dunia digital. Nah, bagaimana Prof kita itu sentuhkan peran media sosial itu, bagaimana bisa menjadikan sumbangsih dan sebagai sarana, istilahnya apa ya, membentuk persepsi masyarakat tentang status sosial itu didasarkan pada prestasi, mengkawinkan antara prestasi dengan prestise. Nah, langkah apa menurut Prof Musa untuk teman-teman Sofi, Sobat Filsafat Musa Asy'ari di luar sana, apalagi anak muda, agar mereka bisa menyeimbangkan antara prestasi, tidak hanya prestise sebagai makna status sosial di masyarakat? Iya, jadi anak-anak muda harus menyadari bahwa dia tidak hidup sendiri. Dia hidup di tengah-tengah masyarakat. Makhluk sosial. Jadi tatanan-tatanan sosial itu harus menjadi bingkai agar tidak dilewatin begitu saja, sehingga kebebasannya merusak tatanan sosial. Jadi anak-anak muda tidak kreatif. Kreativitasnya itu perlu dilakukan sepanjang masa. Dia harus menjadi insan kreatif. Tetapi kreativitasnya tidak boleh merusak tatanan masyarakat. Karena pada akhirnya akan berdampak pada dirinya sendiri. Masyarakat membenci dan akhirnya dia terkurung dalam situasi yang sulit sendiri. Jadi karena itu kebebasan ekspresi, kebebasan kreativitas itu harus dijaga oleh siapapun. Oleh orang tua, oleh pimpinan, oleh pejabat. Dan berikan koridor-koridor etik yang baik supaya kebebasan ekspresifnya itu tidak mengganggu ketenangan hidup dalam masyarakat. Oke, lalu gini Prof, berkembang ini. Ketika seseorang, terkadang namanya orang itu kan kadang ada yang namanya terpuruk, galau gitu kan Prof. Nah, kemudian kalau bicara masalah status sosial seseorang itu akan mencapai grade atau high class, tingkatan yang tinggi manakala ia melalui prestasi saja. Nah, akan tetapi ada kalanya orang, saya nggak punya prestasi apa-apa, saya nggak mampu, apa ya yang ada dalam diri. Terkadang untuk mengulik prestasi kemampuan diri itu orang juga perlu stimulus, perlu supporting dari luar saja, Prof. Nah itu bagaimana? Coba Prof Musa menganalisis apakah seseorang dapat mencapai status sosial yang tinggi hanya melalui prestasi tanpa ada unsur prestise. Nah, kita simak berikut ini bersama Prof Musa Asy'ari. Silakan Prof. Jadi ukurannya itu, jadi jangan mengukur prestasi itu secara materi. Kesetiaan dan pengabdian itu sebenarnya juga prestasi. Dan rasanya setiap orang bisa melakukan. Orang kan bisa melakukan. Tidak selalu yang dapat piala gitu ya, Prof, prestasi. Iya, tidak harus dengan pendidikan yang tinggi. Tidak harus capai dengan pengetahuan yang tinggi. Pada perbuatan yang biasa-biasa saja, di mana orang bisa melakukan adalah pengabdian. Pekerjaan pengabdian itu kan banyak. Karena masyarakat itu adalah sejumlah kegiatan. Jadi kegiatan apapun, kesetiaan pun, itu adalah juga prestasi. Jadi jangan memandangnya itu terlalu sempit. Prestasi hanya dilihat dari sebuah karya yang berdampak pada ekonomi. Itu jangan diukur dari situ aja. Nanti pencuri menjadi prestasi, ya, koruptor menjadi prestasi, karena dia punya uang yang lebih banyak. Tapi usahanya adalah bagaimana dia lihat caranya. Orang yang setia tidak melakukan pencurian, tapi dia berbuat kebaikan yang nyata dalam kehidupan masyarakat, itu juga membentuk prestisenya sendiri sebagai orang yang baik. Jadi saya kira ukurannya itu harus diperluas. Jangan ukurannya itu hanya pada fisik saja, tapi juga pada non fisik. Kesetiaan dia menjaga moralitas masyarakat, itu prestasi. Coba bayangkan kalau anggota masyarakat tidak menjaga sistem yang terbaik dalam masyarakat, masyarakat itu runtuh juga. Jadi saya kira tergantung ukurannya. Ukurannya dengan dipersempit pada materi. Nanti kalau dipersempit pada materi, hanya orang-orang yang punya materi nanti yang berprestasi. Orang-orang yang tidak punya kemampuan ekonomi tidak punya prestise. Ini harus dilakukan
pembongkaran secara fundamental, hidup itu tidak diukur oleh hanya materi. Materi itu penting pastilah. Bagaimana orang bercinta tanpa materi? Ya. Tapi materi itu bukan ukuran, bukan ukuran dari cinta itu sendiri. Tapi semuanya itu kebutuhan. Oke. Tapi itulah bukan satu-satunya kebutuhan dalam hidup. Ya, jadi segalanya perlu prestise, tetapi prestise itu harus dibangun, didirikan, dan diwujudkan melalui prestasi. Oke, good job and good idea, Prof. Prestasi dan prestise. Prestasi tidak serta-merta hanya dalam sebuah dunia akademisi, sesuatu yang mendapatkan piala atau sertifikat, akan tetapi dalam lini atau dimensi kehidupan apapun bisa juga kita lakukan. Ketika ada kebaikan, to do, to action, to direct, langsung kita lakukan. Mungkin seperti itu. Nah, dari sini kita bisa mencoba untuk memberikan contoh yang seperti apa, Prof? Ketika misalnya begini, faktor apa saja yang mempengaruhi apakah masyarakat itu lebih menghargai prestasi atau prestise? Kadang orang itu punya prestasi apa, tapi malah terkadang di dunia di negeri kita sendirilah, Prof, orang yang punya prestasi ingin membawa maju di yayasannya, di madrasahnya, di sebuah tempat atau lembaga ia bekerja, tapi terkadang disingkirkan, disisihkan, termarginalkan, terkotakkan. Karena merasa apa? Akan mengganggu stabilitas orang yang ingin terus mengibarkan sayapnya ke atas. Nah, bagaimana Prof Musa mensikapi? Orang harus jujur ya. Orang harus jujur bahwa jangan sampai dia disingkirkan, tapi perasaannya aja yang merasa disingkirkan. Padahal tidak. Jadi orang jangan terus egoismenya itu dijadikan ukuran segala-galanya. Bahwa mungkin dia tidak dikasih peran. Tapi jangan saya punya pikiran bahwa dia dibuang. Karena mungkin dia tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya itu dibutuhkan dalam kehidupan. Sebagai contoh adalah ketika terjadi bencana. Tiba-tiba dia cuek atau jangan memanfaatkan bencana itu untuk dirinya sendiri. Orang kemudian banyak melihat ke sana, dia terus buka parkiran, tapi parkirannya itu untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk menyelamatkan musibah yang terjadi. Saya kira itu nggak benar juga. Jadi saya kira jangan orang itu baperan lah. Mesti, karena kalau baperan lalu dia seakan-akan semuanya itu buruk. Jadi harus dijaga bahwa baperan itu tidak boleh untuk sesuatu hal yang bersifat sosial. Dalam kehidupan sosial yang memang ukurannya akan jelas kebersamaan. Sampai sejauh mana karya dan kepedulian orang untuk kebersamaan. Dari situ seharusnya prestasi hidup anak muda itu diukur. Jangan baperan lah, orang baper susah. Orang nggak ada yang baperan apalagi bucin gitu. Bagaimana itu teman-teman kita itu ada Mas Wahyu, ada teman-teman di luar sana yang masih para jombloan-jomblowati. Terkadang mereka terlalu bucin, terlalu baper. Oh gini, akhirnya sudah putus, kayaknya tidak ada sesuatu yang membuat ia bahagia, akhirnya mengakhiri dirinya. Banyak sekali seperti itu juga ya, Prof. Nah, itu bagaimana harusnya kiat-kiat, mungkin Prof Musa bisa memberikan wejangan ke teman-teman Sofi, Sobat Filsafat Musa Asy'ari di sana, bagaimana kita itu menfilter diri dan tekanan sosial akan berpengaruh juga kayaknya terhadap individu, baik secara psikis maupun secara fisik, Prof. Itu dalam video kata-kata itu ada pernyataan saya, kalah menang caca. Jadi orang harus berani untuk melakukan sesuatu yang baru, mencoba pikiran-pikiran yang positif untuk diwujudkan. Orang jangan takut gagal. Dicoba dulu baru tahu hasilnya, mencoba lagi, mencoba lagi. Evaluasi, kemudian untuk mencoba yang lebih baik lagi. Jadi anak-anak muda harus berani. Coba. Dalam di Mas Kasa dulu ada yang mengatakan kalah menang caca. Caca, dicoba aja. Gagal, dicoba diperbaiki. Ada sektor-sektor atau hal apa yang membuat dia gagal. Diulangi lagi. Tapi jangan takut mencoba. Latai asu, jangan putus asa. Dalam Al-Quran sendiri sudah ada tamsilan seperti itu ya, Prof. Apalagi anak muda, masa kalah dengan yang lebih dewasa, lebih tua semangatnya. Yang penting
bagaimana kita membangkitkan, membangun diri kita. Jangan sampai status sosial itu dijadikan segala-galanya ya Prof. Orang sampai mengalahkan segala cara, orang sampai menjual apa-apa, tidak punya apa-apa hanya demi mencapai status sosial itu. Sosialita, ikut gabung ke sana kemari, padahal dia tidak punya apa-apa Prof. Nah itu harusnya bagaimana mensikapi hal yang seperti itu. Kemudian bagaimana bahwa hubungan antara prestasi yang secara formal seperti gelar akademik atau lainnya itu juga bisa berpengaruh bagi kehidupan kita dan menjadikan inspirasi bagi orang di luar sana. Nah, apa Prof coba kiat-kiatnya di closing statement pada sesi kita kali ini bersama Prof Musa As'ari. Silakan. Jadi gabung apa saja, gabung sana sini, itu adalah ruang yang diberikan oleh setiap orang. Bergabunglah. Tapi bergabung yang positif. Oke, jangan yang positif. Bergabung hanya untuk mencari perhatian atau hanya untuk mewujudkan kepentingan dirinya sendiri. Ya bergabung yang kayak gini tidak punya prestasi dan tidak punya prestise juga. Nggak ada harganya orang yang hanya ubyang-ubyung ikut sini sana, tapi dia nggak punya peran apa-apa. Selain hanya gabung sana, gabung sini, tapi dia nggak punya peran apa-apa di dalam pergabungannya itu. Jadi ini harus dihindari karena orang itu ditentukan oleh pekerjaannya, bukan oleh karena kegabungannya di mana aja. Gabung tanpa ada asistensi buat apa? Wujuduhu keadamihi ada tapi sama sekali tidak ada. Iya, bahwa anggota sia-sia intinya seperti itu. Istilah bahasa Jawanya itu ubyak-ubyuk. Tadi Prof Musa bilang ubyang-ubyuk ya Prof. Nah itu seperti itu. Bagaimana mondar-mandir wirawiri kita kesana kemari bergabung berkolaborasi, tapi harus berkolaborasi bergabung dalam makna yang positif, menimbulkan kemanfaatan, kemaslahatan bagi semua umat lil ummah. Itu seperti itu. Terima kasih Sobat Filsafat Musa As'ari yang selalu stay tune dalam Bingkai Bincang Santai Kefilsafatan bersama Prof Musa As'ari. Tetap stay tune di MMA yang senantiasa menemani di segala suasana ini. Kita bertemu lagi ya Prof di lain kesempatan. Always smart, anywhere, anytime with Eni Rahmawati. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.